Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah. Saat ini kami bersama tim Sanggar Adiluhung sedang melakukan perjalanan untuk menelusuri situs-situs di Gunung Arjuna. Kali ini kami bermalam di Goa Antaboga, di area Goa Antaboga, dan akan mencoba untuk menelusuri kembali dan mengeksplor Goa Antaboga ini. Seperti yang pernah Anda lihat di video saya sebelumnya yang berjudul penelusuran Goa Antaboga, adanya dua patung kembar yang menjadi simbol daripada lokasi ini, yakni yang melambangkan sebagai sosok naga Antaboga. Naga Antaboga sendiri ini terkenal di dunia pewayangan sebagai salah satu tokoh Sanghyang ataupun tokoh dewa yang cukup dituakan dan terkenal sakti. Oleh sebab itu, banyak sekali para peziarah, para pelaku spiritual, pelaku kebatinan, para kejawen atau orang-orang yang meyakininya, dan juga dari beberapa kalangan umat Hindu yang mengunjungi tempat ini untuk melakukan ritual dan juga hal-hal lainnya. Seperti yang pernah kami telusuri, ya, Goa Antaboga ini ternyata bukanlah goa asli atau goa pertapaan sebagaimana yang kita pikirkan, ya. Goa ini memang ada rongga yang memang nampak seperti goa, namun penyebutan atau penamaan Antaboga ini ternyata dari penelusuran kami, ya, ketika kami berkomunikasi dengan satu penguasa di Gunung Arjuna ini, beliau menyebutkan bahwa tempat ini adalah tempat yang direka atau dibuat oleh manusia di zaman dulu. Dan dari penelusuran kami ternyata goa ini tidak pernah atau tidak ada hubungan dengan naga Antaboga. Namun meski begitu, banyak orang-orang yang meyakini hal ini sebagai pertapaan daripada Goa Antaboga. Namun kita cukup menghargai hal itu, ya. Beda pendapat, beda versi tidak menghalangi kami untuk menyampaikan hal ini, ya, menyampaikan kebenaran hal ini, bahwasanya Goa Antaboga ini bukanlah goa sebagaimana orang pikirkan, yaitu goa tempatnya naga Antaboga bertapa. Karena memang jika kita pikirkan, kita akal, kita logika, goanya ini tidak terlalu dalam. Goanya ini cukup kedalamannya hanya mungkin 1 atau 2 meter saja, dan tidak mungkin sesosok naga kemudian bertapa di tempat ini. Oke, mungkin itu saja penyampaian dari kami. Apabila tidak ada kesamaan keyakinan, ya, karena apa yang kami sampaikan ini adalah usaha kami menyampaikan hasil dari penelusuran kami yang pernah kami dapatkan, yang pernah kami korek dari salah satu penguasa di Gunung Arjuna, yakni Sanghyang Agni. Setelah kita mengeksplor Goa Antaboga, kali ini kita akan melanjutkan perjalanan untuk naik ke atas menuju ke situs selanjutnya.
Ya, perjalanan kami kali ini bersama tim Putro Sanggar Adiluhung. Ada Mas Rio, ada Mas Denny, Mas Indra, dan juga ada Mas Wahyu. Kira-kira penelusuran apa yang akan kami dapatkan? Ikuti terus perjalanan kami di Suryo Jati. Oke, setelah perjalanan kami beberapa menit, kami menemukan satu situs sebagai situs Watu Kursi. Memang jika diamati sekilas, batu ini menyerupai sebuah kursi. Dan konon menurut cerita masyarakat, watu ini pernah digunakan duduk oleh Insinyur Soekarno atau presiden pertama kita, yaitu Presiden Soekarno. Dulunya beliau pernah duduk di tempat ini, katanya ya, kata masyarakat sekitar. Namun hal ini bisa saja terjadi ya ketika beliau mungkin berziarah ke atas atau mendaki gunung ini, kemudian turun dan beristirahat di tempat ini ya. Semua orang bisa duduk di tempat ini dan menjadi banyak petilasan orang. Namun karena mungkin ada tokoh yang terkenal yakni Bapak Soekarno, kemudian tempat ini akhirnya menjadi tempat yang disakralkan. Seperti itu kurang lebih. Karena apa? Dalam perjalanan kami menelusuri Gunung Arjuna ini, kami pernah mendapati banyak sekali batu-batu yang menyerupai kursi. Batu-batu tersebut ternyata adalah proses alam ya, batu yang terpecah terbelah karena proses alam kemudian menyerupai seperti kursi. Sampai saat ini batu ini masih menjadi salah satu tempat yang juga disakralkan oleh sebagian orang. Banyak orang yang ketika berkunjung ke Arjuna ini mendapati batu ini, mereka kemudian melakukan ritual membakar dupa, memberikan sesuguh seperti bunga, minyak, dan lain-lain. Namun banyak juga dari mereka yang mengabaikan situs ini ya, mereka lebih cenderung untuk lanjut naik ke atas. Oh ya, jalur yang kami lalui ini merupakan jalur pendaki ya via Purwosari. Banyak para pendaki melakukan pendakian ke puncak Gunung Arjuna ini melalui jalur ini. Jalur yang terkenal dengan kemistisannya, dengan kewingitannya ya. Jadi banyak yang penasaran dan beberapa ada juga yang merasa takut. Oke, kali ini kami ada menemukan satu persimpangan ya, yang ke kanan ini dulunya ada satu situs yang kalau tidak salah itu namanya situs Batik Madrim atau apa gitu ya. Saya pribadi sedikit lupa karena sekarang nama situsnya ini, plakatnya ini sudah hilang, tidak ada. Kami akan coba telusuri untuk mengeksplor tempat tersebut. Oke, ikuti kami, jangan kemana-mana. Nah, ini merupakan salah satu situs yang ternyata banyak dikunjungi oleh orang-orang yang melakukan ritual seperti kuda lumping ya, atau orang Jawa mengatakan jaranan, dan juga bantengan dan beberapa kegiatan-kegiatan budaya lain. Banyak dari mereka yang ternyata melakukan ritual di tempat ini seperti itu. Memang jika kita lihat sekilas ya, tidak ada sebuah arca ataupun candi yang menunjukkan tempat ini tempat peribadatan ataupun tempat ritual di zaman itu. Dan kami hanya menemui beberapa batu-batu yang dirasa tidak begitu membentuk, dan satu batu yang berlubang ya, kemungkinan batu lumpang, cuman bawahnya ini sudah hancur sehingga berlubang seperti yang kita lihat bersama saat ini. Nah,
Namun banyak juga orang yang meyakini tempat ini menjadi tempat yang sakral, tempat yang wingit, gaib, dan juga digunakan untuk melakukan suatu hal sesuai keyakinan dan kepercayaan mereka. Oke, setelah ini kita akan coba lanjut ke pos 2 ya. Jadi setelah kita mengeksplor Watu Kursi dan juga satu situs ini yang kemungkinan situs Batik Madrim kalau tidak salah ya, kita akan coba naik ke atas ke situs yang kedua. Kali ini kita mendekati pos 2 yang terkenal dengan pos Tampuwono. Di pos 2 ini terdapat beberapa situs, yakni situs Eyang Sekutrem, situs Dewi Kunti, dan juga situs Eyang Abiyoso atau Resi Abiyoso. Oke, situs pertama yang akan kami eksplor adalah situs Eyang Sekutrem. Nah, kira-kira seperti ini kurang lebih lokasi di dalam ruangan yang tertuliskan dengan nama Eyang Sekutrem. Di dalamnya tidak terdapat apa-apa ya, hanya terdapat beberapa batu saja yang tidak berbentuk juga. Entah ini kenapa kok dinamakan Eyang Sekutrem sendiri, ini tidak cukup kuat untuk bisa kita amati bersama. Namun orang-orang di sini meyakini tempat ini sebagai petilasan Eyang Sekutrem. Oke, lanjut kita ke situs yang kedua, yakni situs Sendang Dewi Kunti. Jadi situs ini merupakan sumber air ya yang berada di area sekitaran sini, yang menjadi sumber air untuk masyarakat sekitar yang berada di lereng Gunung Arjuna, tepatnya yang berada di desa di bawah area pendakian ini. Nah, di sini banyak sekali orang yang mengunjungi tempat ini karena memang mereka mengambil air dari tempat ini sebagai bekal untuk naik ke atas, dan juga terutama para pendaki membawa air dari tempat ini untuk menjadi bekal minum untuk pendakian ke atas. Dan sebagian orang ya, terutama orang-orang yang meyakininya, tempat ini atau air-air di tempat ini menjadi air yang berkah, menjadi air yang memiliki suatu daya mistis, daya gaib, sehingga orang yang meminum air di tempat ini ataupun mandi ya bisa digunakan untuk penyembuhan, bisa digunakan untuk awet muda dan lain sebagainya. Ini tentu banyak dilakukan oleh orang-orang spiritual, oleh orang-orang kejawen ataupun yang meyakininya ya. Karena tentu bagi kami yang beragama Islam tidak meyakini hal seperti itu. Air bagi kami digunakan untuk minum, untuk keperluan memasak dan keperluan lain layaknya air-air pada umumnya. Namun air yang berada di suatu sumber memang memiliki tingkat kebersihan yang tinggi sehingga dapat diminum secara langsung dan sangat menyegarkan. Di dalam Sendang Dewi Kunti ini juga terdapat beberapa batu yang juga dirituali, diberikan kembang, dibakari dupa, dan diberikan payung seperti yang kita lihat bersama saat ini. Nah, tentu ini tidak luput daripada keyakinan-keyakinan masyarakat yang meyakini akan kekuatan gaib pada tempat ini.
kurang lebih seperti ini lokasi di dalam Sendang Dewi Kunti. Setelah dari Dewi Kunti, kita lanjut ke salah satu situs lagi yang bernama Eyang Abiyoso, atau dalam pewayangan terkenal dengan sosok Resi Abiyoso. Tokoh ini dalam pewayangan memang terkenal sangat sakti, ya, sehingga menjadikan orang-orang yang meyakininya, orang-orang Kejawen dan juga beberapa umat agama lain, ya, datang dan berbondong-bondong ke tempat ini untuk mengambil berkah di tempat ini, sehingga banyak dari mereka memberikan air ditaruh di tempat ini. Kemudian mereka meyakini nanti air yang ditaruh di tempat ini menjadi berkah, menjadi berkekuatan atau berenergi tertentu dan memiliki manfaat-manfaat tertentu. Yang menurut kami hal ini adalah hal yang kurang benar, kurang masuk akal lah ya. Di dalam ruangan Eyang Abiyoso ini terdapat seperti makam, ya, seperti makam yang ditutupi kain, kemudian banyak dibakari dupa dan dirituali oleh beberapa orang yang meyakininya. Namun kami hanya berusaha untuk mengeksplor saja tempat ini, dan untuk mengulik atau menelusuri kebenaran di tempat ini, nanti kita akan coba untuk melakukan interaksi dengan penguasa yang ada di tempat ini atau makhluk gaib yang mungkin bisa kami korek informasi dengan benar. Oke, mungkin itu saja beberapa situs yang ada di pos 2 ini. Jadi untuk saudara-saudara yang ingin berkunjung atau mendaki ke area Gunung Arjuna via Purwosari ini, untuk perbekalan air bisa ambil di pos 2 di Sendang Dewi Kunti. Namun tidak saya sarankan untuk melakukan ritual ataupun hal-hal yang berbau spiritual ataupun berbau ritual di lokasi ini, karena masih kurang meyakinkan akan kebenaran tempat ini. Bagi saudara semuslim, alangkah baiknya berkunjung ke tempat ini adalah untuk melihat ataupun untuk menambah pengetahuan, menambah wawasan akan warisan budaya-budaya yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Tidak melakukan hal-hal ritual ataupun pemujaan di tempat-tempat yang seperti ini. Karena apa? Tentu banyak sekali jin-jin kafir, jin-jin musyrik yang mencoba menghasut diri kita. Karena seperti yang sering saya dapati, bahwa banyak dari mereka yang melakukan penyesatan-penyesatan dan juga memberikan halusinasi, memberikan gambaran-gambaran atau perwujudan yang palsu, atau memberikan ilham-ilham yang palsu, sehingga kemudian orang-orang tersebut meyakininya dan juga melakukan ritual, melakukan sesembahan, melakukan sesuguh di tempat tersebut, ya. Karena di Arjuna ini ternyata banyak sekali lokasi-lokasi atau situs-situs yang baru, yang dulunya itu tidak ada, kemudian saat ini menjadi ada dan disuguhi atau dirituali oleh beberapa kalangan. Nah, setelah dari situs pos 2 ini, kita akan coba lanjut ke pos 3, yang di sana dulunya juga ada satu situs yang bernama situs Eyang Sakri, yang di dalamnya juga ada beberapa batu-batu seperti sama, ya, seperti situs-situs lainnya.
Oke, ini kita sudah mendekati situs tersebut karena memang tidak jauh daripada pos 2. Nah, di tempat ini menjadi pos 3 juga, menjadi peristirahatan bagi para pendaki baik yang mau naik maupun yang mau turun. Dan di sini ada satu ruangan yang bertuliskan Eyang Sakri. Yuk, mari kita explore tempat ini. Nah, di dalamnya ternyata juga hanya sebuah tumpukan-tumpukan batu yang diberikan payung juga. Ada 2 payung berwarna emas dan diberikan kain kotak-kotak hitam putih. Dan ternyata di sini juga banyak orang melakukan ritual di tempat ini. Entah bagaimana, entah siapa yang menamai tempat ini sebagai Eyang Sakri. Kami sendiri kurang tahu, namun karena jika kita lihat bersama kurangnya arca ataupun bukti candi atau bukti relief yang menunjukkan atau membuktikan tempat ini bernama Eyang Sakri, sehingga tempat ini masih diragukan ya bagi kami tentang sosok Eyang Sakri yang menurut cerita masyarakat pernah berdiam di tempat ini. Nah, di sebelah ruangan Eyang Sakri ini juga terdapat 2 tokoh, yakni Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Nah, menariknya lokasi ini atau tempat ini dulunya itu tidak ada. Dulu saya pernah ke sini, lokasi ini atau tempat ini atau batu yang bertuliskan Sabdo Palon Noyo Genggong ini dulunya tidak ada. Nah, sekarang kok jadi ada ini. Bagaimana bisa terjadi ini? Tentunya ini berasal dari orang-orang yang mendapatkan wangsit yang kurang jelas atau tidak jelas atau ngawur ya, yang kemudian meletakkan batu di tempat ini dan juga memberikan nama Sabdo Palon Noyo Genggong ini, sehingga beberapa orang kemudian melakukan ritual di tempat ini karena meyakininya ya, karena meyakini tempat ini pernah didiami atau didatangi sosok tersebut, Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Tentu hal ini sangat kurang jelas ya, sangat kurang jelas bagi kami ya. Ini kemungkinan sih jika kami amati ini adalah perbuatan orang-orang yang mendapatkan wangsit atau ilham atau halusinasi yang kemudian mereka buat tempat ini ya. Setelah mereka mendapatkan wangsit atau petunjuk tentang Sabdo Palon pernah duduk di sini atau mereka bersemedi di Eyang Sakri sini, kemudian didatangi sosok itu dalam pikiran mereka, kemudian mereka membuat tempat ini ya, karena banyak sekali orang-orang yang terjadi atau melakukan hal tersebut ya. Banyak orang yang bersemedi kemudian mereka berhalusinasi atau berangan-angan ataupun memang disesatkan oleh bangsa gaib untuk melakukan hal seperti ini. Karena apa? Tokoh Sabdo Palon Noyo Genggong ini memang bagi masyarakat Jawa adalah salah satu tokoh yang cukup terkenal, terutama berkaitan dengan Prabu Brawijaya. Jelas orang yang mengetahui hal itu tentu mereka akan melakukan ritual di tempat ini sebagai bentuk pamit, bentuk penghormatan ataupun bentuk sesembahan ataupun lain-lain ya, yang mungkin kami tidak tahu maksud dan tujuan mereka sedetail apa. Nah, nanti kita akan coba ungkap tempat-tempat yang ini ya, yang saya rasa tempat baru Sabdo Palon Noyo Genggong ini. Kita akan coba ungkap apa benar tempat ini memang memang benar adanya hal seperti ini. Oke, mungkin itu saja explore kami di pos 2 dan pos 3. Kami akan lanjut ke pos 4 yang terkenal dengan situs Eyang Semar. Oke, ikuti terus perjalanan kami untuk mengeksplor situs Eyang Semar di atas lokasi ini yang masih cukup jauh, kira-kira ditempuh 1 jam perjalanan.
Oleh sebab itu, terus ikuti kami tetap di Suryo Jati. Nah, perjalanan kami kali ini cukup terjang, cukup ekstrim ya. Banyak sekali jalan-jalan yang sangat curam, sangat tinggi sehingga sangat menguras tenaga kami. Perjalanan dari pos 3 sampai ke pos 4 nanti kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Bahkan untuk kami ini yang memiliki badan cukup besar atau berat badan yang berlebih, ini bisa lebih ya, bisa kami tempuh 1,5 jam. Dan tidak jarang beberapa langkah kemudian kami beristirahat untuk menenangkan nafas kami agar normal dan juga merenggangkan otot-otot di kaki, karena memang jalur yang ekstrim yang cukup naik ini menjadikan otot-otot kaki kami menjadi cepat lelah, cepat nyeri, sehingga kami banyak sekali melakukan istirahat pada saat perjalanan menuju ke pos 4 ini. Suaranya apa nih, Mas? Nah, di tengah jalan kita menemui satu tumpukan watu lagi yang ditumpuk oleh mungkin seseorang ya, yang dulu padahal saya pernah ke lokasi ini, dulunya ini tidak ada ya. Dulunya tumpukan batu ini yang saat ini dibakari dupa, diberikan bunga, dulunya itu tidak ada ya. Tapi sekarang entah diada-ada ya, sekarang diada-ada. Dan di arah kanan ini ada satu gua yang bernama Gua Wejangan. Gua ini memang tak banyak orang yang tahu karena gua ini cukup jauh dari jalur pendakian ini, sehingga tak banyak orang yang mengetahui Gua Wejangan. Nah, oleh sebab itu kami akan coba eksplor gua tersebut. Oke, ikuti kami untuk mengeksplor gua tersebut. Jarak dari jalur utama ke Gua Wejangan ini sebenarnya tidak terlalu jauh, kurang lebih 200 atau 300 meter. Namun karena memang jalan ini buntu, tidak ada jalur atau akses ke tempat lain, sehingga memang tidak banyak yang mengunjungi lokasi ini. Nah, kurang lebih seperti ini gua yang pertama ya. Ini gua yang pertama, sedangkan Gua Wejangannya ada di sebelah satunya setelah gua ini. Nah, jika kita amati, gua ini memang tidak terlalu dalam, tapi cukup untuk berteduh orang-orang yang melakukan mungkin bisa disebut bertapa atau disebut menyendiri ya. Kalau orang Jawa lebih identik ke bertapa atau bersemedi atau melakukan ritual atau berpuasa di tempat ini. Nah, di Gua Wejangan yang satunya ini, nah ini Gua Wejangan ini juga bekas ada orang ya, yang ini bisa kita lihat ada suatu kain atau plastik yang digunakan untuk alas duduk, sehingga kemungkinan tempat ini juga masih sering dikunjungi oleh beberapa orang yang mengetahui lokasi ini. Jadi inilah situasi dan kondisi di Gua Wejangan, kurang lebih seperti ini.
Oke, setelah kita explore gua ini, kita akan coba kembali untuk melanjutkan perjalanan ke pos 4. Oke, setelah dari goa, kemudian tidak jauh kita akan menemukan satu ruangan, ya, suatu ruangan di kanan jalan yang berbentuk seperti gubuk atau berbentuk seperti Alhamdulillah, kali ini kita sudah mendekati area pos 4. Memang jalurnya sangat curam, sangat jauh, sehingga memang sangat menguras tenaga untuk bisa sampai ke pos 4 ini. Namun ya, meski begitu, meski lokasi yang cukup tinggi dan cukup jauh, banyak juga orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah tua, yang mungkin berumur 50 tahun ke atas ini mengunjungi lokasi Eyang Semar atau situs Eyang Semar ini. Karena apa? Mungkin bagi mereka, ya, tempat ini menjadi tempat yang sakral atau tempat yang penting bagi mereka. Oke, kita sudah sampai di gubuk di area situs Eyang Semar. Kita akan coba istirahat di gubuk ini dan nantinya kita akan explore situs Eyang Semar. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, jangan skip video kalian. Kita akan langsung explore area lokasi di situs Eyang Semar.
Alhamdulillah, setelah kami menikmati pemandangan di pos 4 ini dan juga melakukan istirahat yang cukup, kemudian kami akan mempersiapkan diri untuk melanjutkan menelusuri situs kelima, yakni situs Makutoromo. Sebelum pendakian ke atas, kita siapkan diri dulu untuk mengisi tenaga dengan makan pagi bersama. Setelah itu kita coba siap-siap untuk melanjutkan explore ke situs dan arca yang ada di atas. Meskipun jarak di antara pos 5 dan pos 4 ini tidak terlalu jauh, namun jalan yang akan kami lalui ini cukup terjal dan cukup naik, sehingga dibutuhkan persiapan dan tenaga yang ekstra. Meski kami kali ini tidak membawa peralatan yang cukup berat, tidak membawa tas dan lain-lain, hanya membawa tas kecil dan air minum, namun jalan yang cukup terjal ini memang sangat menguras tenaga. Bisa kita lihat bersama banyaknya bebatuan dan juga tanah-tanah yang bisa menyebabkan tergelincir. Untuk itu, bagi para mendaki ataupun para peziarah diharapkan untuk menggunakan sandal ataupun sepatu yang memang mendukung untuk medan yang licin dan bebatuan. Oke, sebelum kita naik ke Makutoromo, ini kita menemui ada jalan yang simpang 2. Nah, yang ke kanan ini ada satu situs yang di sana terlihat ada sebuah candi. Nanti kita coba akan explore. Dulunya jika saya pernah ada plakat ya, ini kalau tidak salah situs itu Werkudara atau Bima ya. Kalau di Jawa apa namanya Mas? Werkudara itu ya. Kalau tidak salah seperti itu. Ayo kita explore ke sana. Kita lihat patungnya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Adanya patung yang ukirannya atau tatahannya itu kurang lebih mirip dengan patung-patung lain yang ada di bawah ataupun mungkin yang ada di atas nanti. Batuannya juga sama, batuan-batuan andesit berasal dari tempat ini sendiri. Dan ini dulunya tidak ada ini ditata sendiri oleh manusia. Dan juga bisa jadi kemungkinan batu ini dulunya tidak berada di sini ya. Patung ini kemungkinan dulunya berada di atas sana bersamaan di area Makutoromo yang mungkin jatuh akibat longsor ya, mohon maaf, akibat longsor, dan kemudian ditemukan oleh masyarakat dan diletakkan di tempat ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Wonten rejo, wonten reco.
Lek rokok rejo niku gambare bola dunia di pencokoki manuk. Lek rejo pentung gambar itu. Oke, setelah melihat satu arca tadi, kita lanjut ke Makutoromo. Oke, setelah kita melihat satu arca tadi ya, ternyata setelah kita jalan lagi naik, ada sebuah persimpangan lagi, dan ternyata di sebelah kanan dari jalur Makutoromo ini ada satu arca lagi ya. Kurang tahu namanya apa ya, kita akan coba lihat bersama. Yuk kita explore. Bismillah. Oke, jika kita amati bersama ya, ini dulunya itu tertanam atau terpendam ya. Terlihat dari lokasinya yang habis digali. Nah, arca-arca seperti ini kemungkinan ya masih banyak lagi yang terpendam di area sekitaran sini, karena memang kemungkinan besar arca-arca ini berasal dari atas ya, yang jatuh akibat longsor ataupun akibat alam di waktu yang cukup lama, sehingga banyak yang tertanam atau tertimbun tanah. Jika diamati juga arca-arcanya masih sejaman ya, masih sama dengan seperti yang tadi di bawah kita lihat bersama, dan juga seperti arca yang ada di situs Eyang Semar, dan juga arca yang berada di area pos 2 Tampono. Setelah melihat beberapa arca, kita lanjutkan untuk naik ke atas, karena perjalanan kami tidak terlalu jauh lagi, mungkin hanya sekitar 10-15 menit lagi. Dan jalannya ini semakin terjal, ini semakin naik ke atas ini. Aduh. Oke, berjuang guys. Oke, alhamdulillah kita sudah kurang 10 langkah lagi mungkin ke atas, itu sudah Makutoromo. Dan ini cukup melelahkan, gak ngos-ngosan karena kurang latihan olahraga ya. La ilaha illallah.
Tapi syukur alhamdulillah bisa berada di tempat ini dengan lancar dan aman ya. Oke, sebentar lagi kita akan coba eksplor tempat yang disebut dan dinamakan dengan Makuto Romo. Bismillah. Nah, adanya patung-patung yang tadi kita temukan, ya, kemungkinan besar dugaan saya itu berasal dari tempat ini, ya. Jadi di sini itu dulunya lebih dari 1, 2, 3. Ini kan tinggal 3. Kemungkinan masih ada lagi, ya. Jadi reruntuhan yang tadi jatuh kita temukan, yang kemudian dinamakan situs lagi oleh orang-orang sini, itu kemungkinan besar berasal dari tempat ini, ya. Jadi filosofi atau perlambang dari arca-arca ini adalah sebagai bentuk bahwa di tempat ini itu ada yang menjaga, ya, baik dari makhluk gaib seperti itu. Dan biasanya jika di tempat-tempat suci itu terkadang yang menjaga ada sosok buto, ya, yang biasa dikenal dengan Dwara Pala. Namun di sini itu sosoknya itu bervariasi, bermacam-macam, ya. Karena kurang jelasnya pahatan, jadi tidak bisa kita pastikan ini sosok apa, seperti itu. Nah, ini jika kita sedikit amati, ini lebih seperti arca resi, ya, seperti arca resi. Ini seperti ada kuncung rambutnya, ya. Jadi tidak sama dengan arca Dwara Pala yang lebih ke arah sosok buto yang membawa gada. Situs Makuto Romo ini merupakan suatu situs punden berundak yang mana dipercaya adanya punden berundak di atas gunung merupakan tempat peribadatan orang-orang terdahulu, yang mana semakin tinggi tempat itu berada, maka semakin dekat dengan para Tuhan ataupun para dewa yang mereka sembah. Dan juga ada beberapa keyakinan jadi di tempat punden berundak ini terdapat roh-roh para leluhur seperti itu. Jadi mereka meyakini hal seperti itu di kala itu, sehingga zaman dulu tempat-tempat seperti ini dijadikan tempat upacara, ritual, sakral, dan kerohanian yang mungkin mendoakan ataupun untuk pemujaan seperti itu. Nah, di pos 5 ini menjadi salah satu tempat untuk camping, tempat untuk mendirikan tenda bagi para pendaki untuk naik ke atas. Jadi sebelum naik ke puncak, para pendaki itu biasanya mendirikan tenda di sekitaran Makuto Romo ini, karena terdapat beberapa ruangan ataupun tanah yang cukup luas, sehingga mereka dianjurkan untuk mendirikan tenda di tempat ini, karena di tempat ini juga ada sumber air dan juga kamar mandi, sehingga lebih enak dan lebih nyaman. Karena di atas sana terutama di Jawa Dwipa itu sudah tidak ada lagi akses air ataupun kamar mandi dan WC.
Para pendaki juga biasanya membawa air cukup banyak dari Makutoromo ini untuk melakukan summit ataupun ke puncak. Biasanya dibutuhkan sekitar 1,5 liter per orang untuk bisa naik ke atas, karena memang masih cukup panjang perjalanan dari Makutoromo ini, kurang lebih sekitar 6-7 jam. Sedulur Suryo Jati, seperti inilah kurang lebih situasi, kondisi, dan juga bentuk daripada punden berundak situs Makutoromo. Beberapa batuannya masih utuh, ada juga arca-arca penjaganya atau patung-patung yang ditatah, diukir menyerupai bentuk manusia, bentuk buto ataupun seperti bentuk resi. Dan memang arca-arca ini dulunya ada di sekitaran sini, dan beberapa sudah ada yang hilang karena longsor ataupun karena terjatuh. Dan sampai saat ini masih banyak masyarakat yang melakukan ritual di tempat ini, terutama mungkin bagi mereka yang memiliki kepercayaan agama Hindu, karena di lereng Gunung Arjuna ini itu masih ada ya orang-orang yang beragama Hindu, sehingga masih digunakan untuk upacara, untuk kerohanian, untuk agama mereka lah ya di tempat ini. Oke, setelah ini kami akan coba untuk menelusuri situs yang berada di pos 6, tidak jauh dari pos 5 ini. Perjalanan sekitar 10 menit ataupun jaraknya sekitar 100-200 meter dari lokasi ini. Candi Sepilar. Candi ini merupakan candi yang menjadi ikonik untuk jalur pendakian via Purwosari Gunung Arjuna. Candi ini memiliki banyak sekali anak tangga, dan di sekelilingnya di kanan kiri terdapat beberapa arca yang tidak begitu jelas bentuknya, namun beberapa ada yang berbentuk seperti resi, ada yang berbentuk seperti prajurit penjaga dengan membawa gada, dan juga beberapa ada yang menyerupai seperti buto. Tangga ini terlihat sangat utuh dan tidak tertimbun oleh tanah. Banyak orang menjadi penasaran dengan tempat ini karena memang bentuk dan situasi di sekitaran sini terlihat sangat kental sekali mistisnya, aroma dan juga aura yang mistis. Banyak orang menjadi penasaran dan juga menantang bagi sebagian orang. Tak jarang para pendaki mendaki via Purwosari ini hanya karena ingin mengetahui lokasi ini. Oke, di sini ada beberapa arca ya. Ini ada arca yang cukup gendut ya, cukup gendut ini. Dan juga satunya arca yang sudah tidak utuh lagi, tidak terlalu berbentuk. Nah, arca yang gendut ini sepertinya membawa gada. Ini sebelah sini gada ini ya. Ini bisa
kurang lebih ini 2 rapala ya. Kemudian di atas sana itu juga masih banyak sekali arca-arca yang menyerupai buto, menyerupai tokoh-tokoh seperti resi ataupun tokoh-tokoh seperti prajurit. Yuk kita naik ke atas. Jadi tempat ini masih sering dikunjungi oleh orang-orang Hindu, orang-orang Kejawen yang memiliki kepercayaan tentang kekuatan mistis ataupun kekuatan rohani di tempat ini. Jadi sangat baik apabila tempat ini kita hormati, kita ikut menjaga ya, kita minimal kita tidak ikut merusak ya, tidak melakukan coret-coret ataupun membuang kain ataupun berstatement negatif tentang tempat ini. Oke, sedulur Suryojati, syukur alhamdulillah saat ini saya berada di awalan Candi Sepilar. Nah, Candi Sepilar ini seperti yang kita lihat bersama, seperti ini banyak sekali arca-arca yang seolah-olah menjaga. Jadi yang kita duduki ini adalah sebuah tangga berundak ya, yang nanti mengarahnya ke atas sana. Dan dipercaya kemungkinan jika orang-orang dulu itu lokasi seperti ini lokasi yang suci. Mereka setelah dari Makutoromo itu untuk melakukan mungkin doa bersama, ritual dan lain-lain. Kemudian mereka melakukan bisa dikatakan semedi ataupun menghadap kepada dewa-dewa atau sangyang kepercayaan mereka di masa lampau. Kurang lebih seperti itu. Itu yang saya tangkap seperti itu. Jadi mereka jalan di sini. Jadi pakaiannya putih-putih, mereka naik ke atas sana. Nah, jadi awalan untuk melakukan upacara ritual itu berada di Makutoromo itu tadi. Jadi mereka itu mengelilingi tempat itu tadi. Nah, ganjilnya patung-patung ini menguatkan menguatkan argumen saya tentang bahwa patung-patung tadi di bawah adalah patung-patung yang kemungkinan jatuh atau longsor dari sekitaran sini. Terutama yang berada di Makutoromo itu kemungkinan kurang banyak Mas ya. Kemungkinan kurang banyak. Jadi kan tadi ada 3 saja ya. Harusnya kan genap kanan kiri seperti itu. Kalau patung penjaga itu seperti itu, biasanya kanan kiri ya, tidak ganjil atau tidak 1 atau tidak 3. Biasanya ada di kanan kiri. Yang sebelah kanan pegang gada di sebelah kanan, sebelah kiri pegang gada di sebelah kiri, seperti itu.
Oke, kita akan coba explore lebih lanjut, lebih banyak tentang lokasi di sini. Oleh sebab itu, terus ikuti channel ini, jangan di skip ya, dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Terima kasih. Nah, untuk arca yang ini di sebelah kiri ini membawa gada ya. Nah, yang ini itu gada. Ya. Jadi yang sebelah sana juga ada 2 lagi. Nah, ini yang sebelah kanan juga membawa gada. Jadi seperti penjaga ya. Seperti penjaga. Ini seperti buto, ini kurang lebih seperti itu. Oke, beberapa patung yang sudah tidak ada. Jadi jika kita lihat, ini ada 2 patung di sebelah kanan ya. Kemudian di sebelah kiri hanya ada 1. Jadi mungkin banyak yang hilang. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini ada satu contoh ya, yang mana pahatan atau arcanya masih tidak berbentuk arca, tapi dia dipahat di batu yang cukup besar, yang utuh ini. Jadi ini batu yang sangat besar, dipahat, ini kepalanya, dan ini mungkin gadanya ya. Jadi tidak berbentuk bagus, karena ini batunya utuh sekali, sama seperti yang di sana. Nah, yang di sana juga seperti itu ya, itu arca yang dipahat di batu yang cukup besar sehingga menyatu dengan batu itu tadi. Nah, kemudian batu yang atas ini menunjukkan bahwa dulunya ada longsor dari atas sehingga menutupi jalan anak tangga ini. Ya. Jadi ini anak tangga, kemudian di sini terputus dan ini mungkin direnovasi, dipindahkan sebelah sini, bisa jadi seperti itu. Atau bisa juga dulunya memang seperti ini ya, wallahu alam. Oke, kita naik ke atas yuk. Cuman jika sedikit saya amati, sepertinya ini batu-batu yang asalnya itu longsor ya, asalnya longsor. Jadi tangganya itu ke sana, arahnya lurus ke atas ya. Yuk naik.
Oke, jadi tempat ini yang dinamakan dengan Candi Sepilar. Jadi ada 3 candi. Nah, 1, 2, dan 3. Untuk candinya sendiri ini terlihat masih sangat utuh ya, terlihat masih sangat utuh, tidak banyak yang hilang. Nah, ini ada burung, ini burung jalak ini kemungkinan. Halo, assalamualaikum. Nggak bisa bahasa burung saya soalnya. Candi Sepilar ini merupakan suatu candi yang menjadi lambang daripada suatu gerbang. Adanya 3 candi yang memiliki lubang di tengah menandai dan diyakini sebagai lorong suci, di mana orang yang dapat melintasi atau melewati lubang yang ada di tengah candi ini, mereka dianggap orang yang memiliki hati yang bersih. Mitosnya seperti itu. Dan tempat ini menjadi salah satu tempat puncak daripada ritual ataupun kerohanian orang-orang terdahulu. Di tempat ini diyakini sebagai gerbang menuju Kahyangan, tempat para dewa singgah. Sehingga tempat ini menjadi tempat yang dianggap suci dan disakralkan.